Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan antum semua sehat dan senantiasa semangat dalam menjalani pembelajaran daring. Oke, kali ini Ustazah akan melanjutkan materi PKN kita. Kita sekarang masuk poin B lagi ya. Karena poin A udah tuntas minggu lalu, sekarang kita masuk poin B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar sering disamakan dengan konstitusi. Konstitusi berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pemerintah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas 4 makna konstitusi itu. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas, yaitu segala sesuatu aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, itu dia maknanya dalam arti luas. Kemudian yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Nah, konstitusi dalam arti sempit inilah yang sering dinamakan dengan undang-undang. Segala sesuatu aturan yang dituangkan dalam sebuah naskah. Artinya apa? Aturan yang bersifat tertulis. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Nah, dalam hal ini menitik beratkan kepada muatan atau isi dari aturan itu yang mencakup sistem pemerintahan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, yang D, konstitusi dalam arti formal, mencakup segala sesuatu berdasarkan pembentukannya, menitik beratkan atau difokuskan kepada prosedur pembentukannya. Nah, jadi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber hukum tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan. Nah, jadi itu kedudukannya ya. Sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Nah, terus lanjut yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang A-nya sifat. Ada 4 sifat Undang-Undang Dasar itu. Yang pertama, fleksibel. Fleksibel itu berarti luas, tidak kaku, elastis, dan bisa diubah-ubah, bisa mengikuti zaman, dan untuk mengubahnya itu mudah. Yang kedua, rigid. Rigid itu bersifat kaku, sulit mengikuti perkembangan zaman, dan cara mengubahnya itu pun dengan cara yang istimewa pula atau sulit untuk diubah. Dan yang ketiga, tertulis. Yang keempat, tidak tertulis. Jelas bedanya ya. Kalau yang tertulis tertuang dalam sebuah naskah, kalau yang tidak tertulis itu tidak tertuang di dalam sebuah naskah. Oke. Yang kedua, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 fungsinya. Yang pertama, alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur, dan yang ketiga sebagai penentu. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dijadikan sebagai alat uji dalam membuat sebuah aturan. Misalnya seperti ini. Ketika kita mau membuat sebuah aturan atau undang-undang, maka kita harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar itu. Apakah bertentangan atau tidak? Kalau bertentangan, nah berarti itu artinya lolos dari uji. Tetapi kalau tidak, nah
Artinya apa? Aturan atau yang dibuat itu diubah atau diperbaiki kembali. Yang kedua yaitu sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai pengatur dalam pembagian, dalam pelaksanaan, dan dalam pengelolaan kekuasaan negara. Yang ketiga sebagai penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai penentu hak dan kewajiban negara, apakah itu aparat negara maupun warga negara Indonesia. Oke, jadi itu ya bahasan kita kali ini. Ustazah ulas kembali bahwasanya Undang-Undang Dasar sering disamakan dengan konstitusi, segala aturan yang mencakup kekuasaan dan pemerintahan. Nah, ada beberapa makna konstitusi dalam arti luas, dalam arti sempit, material, dan formal. Nah, kalau kita berbicara kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu menjadi sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Nah, kemudian lanjut, sifat undang-undang ada 4, fleksibel, rigid, tertulis, dan tidak tertulis. Kemudian fungsi undang-undang ada 3, yang pertama alat kontrol, yang kedua pengatur, dan yang ketiga penentu. Mudah-mudahan antum paham dan persiapkan diri semaksimal mungkin untuk mengikuti ujian PTS Sabtu depan. Mudah-mudahan antum mendapatkan nilai yang terbaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.